Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya berada di daerah Bekasi, tepatnya di Perumahan Jati Bening 1, ya, dengan Mbak Mul. Nah, teman lama saya, saudara lama saya, udah lama nggak ketemu. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, Mas Iwan. Mbak Mul nih seorang aktivis, ya, aktivis apa saja gitu loh. Tapi saat ini kita akan mengupas tentang keahlian Mbak Mul dalam mengolah daur ulang. Nah, daur ulang ini ada di hadapan saya nih. Nah, nih dari kertas ya Mbak ya? Iya. Tepatnya dari apa Mbak? Dari kertas koran. Dari kertas koran. Ini Mbak Mul tiba-tiba kepikiran membuat kerajinan dari kertas koran ini kapan Mbak? Sebenarnya ini udah mulai dari, tercetusnya dari 2010 ya Mas ya? 2010. Karena saya kebetulan juga, ya semuanya serba kebetulan sih ya. Udah nggak kerja lagi, terus saya ngelihat, wah karena terbiasa kerja, jadi kepengen apa yang mesti dikerjain lagi nih. Saya ngelihat kok limbah kertas banyak banget, kertas koran di rumah tuh numpuk banyak sekali. Nah, terus saya pikir harus dibikin sesuatu nih, sembari mencari inilah tambahan lah ceritanya gitu. Saya buka-buka buku tuh referensi, kok kertas koran bisa ya dibikin produk gitu, dibikin produknya cantik-cantik banget. Nah, saya coba itu dibantu sama almarhum bapak kan kebetulan juga bisa nganyam. Iya. Nah, yuk coba yuk bikin, mulai dari box tisu, terus keranjang pensil kayak gitu. Ternyata pas saya coba saya biasalah di sosmed, teman-teman tertarik. Akhirnya pada minta dibuatkan seperti ini. Udah mulai dari situ udah mulai. Nah, dengan pemikiran kayak gitu, kenapa kok cuma saya sendiri? Saya juga kepengen berbagi sama ibu-ibu di lingkungan sekitar kita yang ibu-ibu kan biasanya cuman ngerumpi doang ya Mas ya, nggak ada kerjaannya. Saya libatkan ibu-ibu untuk membuat produk ini gitu. Terus mengadakan pelatihan. Ya, pelatihan sampai sekarang saya mengadakan pelatihan. Ya. Itu bisa dibentuk apa saja Mbak? Banyak ya. Kebetulan kita yang biasa dan sering banyak dijual itu box tisu, jam, terus holder, tempat pensil, terus tempat-tempat buah itu banyak. Ada sekitar 50 item sih Mas, produknya. Jadi prinsipnya ini anyaman ya? Iya, lebih menganyam. Itu membuatnya gimana Mbak? Pertama kali apa yang dilakukan? Pertama kali ya, lembaran kertas korannya itu digunting ya. Sekitar 3 cm atau 4 cm tergantung kebutuhan. Ini kayak seperti ini ya, kertas koran ini kita lipat jadi beberapa lipatan. Nah, seginilah kira-kira ini kita gunting. Nah, nanti setelah digunting jadi lebar panjang itu, terus kita cari media umpamanya stick, terus lidi, atau ada bambu. Juga yang bambu juga bisa. Nah, dilinting-linting nanti akhirnya jadinya seperti ini. Nih. Jadi lidinya kita cabut. Lidi cabut terus jadinya seperti ini. Biar bisa dibentuk ya, Mbak. Ya, ini akan lentur sekali kalau kertas tuh lentur sekali. Nah, seperti ini baru kita menganyam mau bikin produk apa nih. Gitu. Dari sini baru kita bikin produk seperti ini ya, keranjang pensil ini biasanya saya bikin. Ini kayak seperti ini. Gitu, jadi udah dianyam. Ini tas. Nah, itu tas. Gitu. Ininya dari? Nah, itu juga dari koran. Dari koran juga. Terus kita semprot nanti pakai pilok. Ini dari koran juga. Ya. Jadi banyak ya. Ini kayak seperti ini tempat buah. Tapi tekstur korannya ini masih cuma walaupun dikasih pewarna pilok yang agak ya? mengkilat. Kayak gitu. Kalau ini? Ini juga koran nih. Terus kita lapisin dalamnya. Dalamnya dilapisin. Dilapisin biar rapi. Itu koran semuanya tuh. Nih.
Tuh. Koran semuanya. Koran semuanya. Koran semuanya. Biasanya rata-rata berapa lama Mbak buat ini? Kalau yang apa, yang mudah itu yang bikin keranjang-keranjang ini sih paling cuman ya setengah jam, nggak ada kali Mas. Setengah jam? Cepet kok kalau udah yang lama kayak gini ya? Nah, yang ini nih agak lama ini, yang kayak gini. Ini bisa sekitar 3 mingguan lah kalau itu, 3 minggu. Tapi semua tuh tergantung mood sih Mas. Kalau moodnya lagi ini cepet, kalau lagi kepengen sekali ya bisa cepet. Respon masyarakat terhadap kerajinan daur ulang ini gimana Mbak? Bagus sekali karena satu sisi bisa menambah income keluarga ya. Laku Mbak? Laku. Kalau pas dipasarkan tuh di tempat yang tepat, pasti laku. Apalagi seperti kayak di hotel, terus di kantor-kantor, seperti kayak gitu. Jadi nggak sebenarnya yang sifatnya craft handmade kayak gini di tempat yang khusus. Iya, orang yang mau menghargai. Kayak gitu. Mbak Mul juga memberikan pelatihan di mana aja Mbak? Alhamdulillah saya tuh diundang di kementerian, di ibu-ibu PKK, kadang-kadang di sekolahan juga gitu. Terus, apa SMA atau? SMA dari SD. Ada pun ya pernah di mall itu diminta untuk anak-anak TK. Saya sempat kebingungan, anak TK gimana caranya gitu ya. Terus saya bikin aja buat lingkaran-lingkaran seperti ini. Dia hanya tugasnya melingkarin aja, melingkar gini. Terus dibikin apa, burung hantu. Nah, itu dibuat gantungan kunci atau apa. Jadi sebenarnya koran, makanya saya suka sama kertas ini, dari yang kecil sampai yang tua bisa mengolah tanpa bantuan, maksudnya talenta yang lebih ini ya Mas ya. Kalau plastik harus bisa jahit atau apa. Kalau koran itu ataupun kertas itu anak kecil pun dikasih dipelintir-pelintir bisa jadi gitu loh. Lebih enak, lebih simpel lah. Iya. Pernah diundang ke luar Jawa Mbak? Pernah, kebetulan dari perusahaan Medco, dia membina Karang Taruna. Nah, gimana caranya biar Karang Taruna ini produktif dan punya nilai tambah lah kayak gitu. Nah, terus akhirnya saya diundang di sana, suruh melatih pemuda-pemuda dan pemudi sana. Gitu. Itu Medco Mbak ya. Kelas Medco aja mengundang Mbak Mul untuk membuat kerajinan. Mudah-mudahan nanti daerah-daerah, pemerintah daerah membina generasi mudanya dengan kerajinan ini, Mbak. Selain ini berdiri sendiri atau bisa digabung dengan yang lain, Mbak? Kerajinan ini malah bagus bisa dikombin sama material lain ya. Jadi nggak bisa ditambahin kawat atau seperti lampu lah ya. Kita bikin lampu, terus bikin jam kan ditambah sama material-material lain, seperti ada kawatnya, ada besinya, atau bikin holder, ataupun pernah juga bikin meja yang nggak kepake kita tempelin. Ini juga bisa gitu, daripada mejanya nggak kepake kita tempelin lintingan ini kan jadi kepake lagi Mas. Iya. Jadi solusi berkurangnya koran juga Mbak ya? Iya. Ini koran kan berkurang Mbak. Iya. Terus media lain apa saja Mbak yang bisa dipakai gitu loh? Media lain bisa ya. Buku masih bisa. Majalah kadang-kadang sekarang majalah juga udah mulai berkurang kan ya. Paling nggak tuh buku, terus limbah kertas yang dari kantor, potongan-potongan itu, potongan-potongan yang biasa didaur ya, dipotong-potong kecil-kecil, dokumen-dokumen itu dilebur lagi, itu dihaluskan, dikasih lem, itu bisa dibikin kertas lagi. Terus bisa juga dibikin souvenir itu bisa dari ini, karena dia udah jadi bubuk ya Mas ya. Terus tinggal dikasih lem, jadi kayak clay gitu. Nah, itu tinggal dibikin aja, bikin souvenir, bikin
figura atau apa, banyak banget deh kalau udah ini bisa. Iya, Mbak Mul juga membuat buku Mbak ya ini. Iya. Nah, Alhamdulillah. ini isinya apa aja Mbak bukunya? Bukunya itu Tentang apa Mbak? Apa tentang, tutorial? lebih banyak ke tutorial. Gara-gara bikin buku itu karena banyak sekali ibu-ibu yang di daerah nggak bisa belajar ke Jakarta karena biayanya cukup besar. Makanya saya kepikiran gimana ibu-ibu di daerah bisa belajar juga seperti ini, bikin seperti ini, gimana caranya? Saya bikin buku, tutorialnya saya bikin, caranya seperti ini loh bikin. Nah mereka akhirnya beli gitu bukunya. Terus saya juga ngeluarin CD pada udah lama juga sih buku ini. Gitu. Iya, ibu-ibu khawatir ibu-ibu besar biayanya kalau ke Jakarta. Kalau Mbak Mul ke sana mau nggak Mbak? Oh senang sekali. Iya, nih ibu-ibu untuk yang di daerah, terutama ibu-ibu Dharma Wanita, undang Mbak Mul, bikin pelatihan, ya Mbak ya. Iya. Terus biasanya harga jualnya gimana Mbak nih Mbak? Harga jualnya berkisar kalau yang apa namanya yang kecil-kecil sih seperti tatakan gelas itu 10.000. 10.000. Tapi kalau yang udah agak besar ini biasanya saya jual 200-an nih Mas. 250. Memang cukup mahal karena pembuatannya sendiri lebih rumit ya. Lebih rumit gitu. Kayak gitu. Tapi tekstur koran masih dipertahankan kalau yang ini, Mbak. Iya. Karena ngelihat benar nggak sih nih dari koran atau dari kertas. Tapi kalau ini nggak kelihatan koran, Mbak ya? Iya, betul. Tapi dia ada gelap-gelapnya ya. Ini ada gelap-gelapnya ya. Nih, seperti ini kan merahnya nggak pure. Iya, gelapnya. Gelapnya itu ada tekstur Jadi bukan korannya. susah mewarnai khusus gitu ya. Enggak. Ya, jadi tetap kita pertahankan ada teksturnya. Tapi kebanyakan kalau orang luar pernah ada juga yang beli, dia malah suka yang kayak gini, Mas. Pure kayak begini. Enggak kayak gini ya? Jadi hanya dilapisin sama dilap aja, pernis. Pernis aja. Vernis clear. Tapi base-nya air, Mas. Jadi bukan pernis yang dikasih minyak enggak. Karena nggak suka orang sana karena bau kan, Mas. Jadi ya belajar lagi sih, saya nyari gitu loh gitu, ternyata ada yang campurannya tuh air, vernisnya air campurannya. Iya. Gitu, jadi mengkilat. Nah, selain Mbak Mul kasih pelatihan, Mbak Mul juga katanya ada pembinaan di daerah-daerah di tempat-tempat anak-anak yang kurang mampu. Iya. Itu apa Mbak? Pembinaan apa saja Mbak? Kita lebih ngasih juga seperti pelatihan juga. Sembari membina mereka biar supaya lebih kreatif daripada berkeliaran di jalanan seperti kayak gitu. Dan dari hasil dia belajar kan siapa tahu dia juga bisa jadi pelatih juga nantinya atau bisa menjual produk buatannya, itu lebih ke situ. Terus saya juga membina ibu-ibu pemulung, di antara lainnya tuh ibu-ibu yang memang juga itu nggak mampu. Nah kita berdayakan. Yang bayar gitu. Siapa Mbak? Yang bayar kebetulan alhamdulillah aja jalan aja nih Mas. Yang bayar Allah. Yang bayar. Jalan aja Bismillah. Iya, Masya Allah luar biasa. Jadi ibu-ibu pemulung terus anak-anak kurang mampu dibina untuk mempunyai keahlian kerajinan ini. Selain itu juga membina di anak-anak di masjid-masjid ini? Ya, kebetulan di luar kerajinan? Di luar kerajinan, kebetulan sama suami tuh bikin program tasin tahfiz setiap hari Minggu untuk mengaji. Tadinya buat anak-anak yang nggak mampu. Nah, setelah COVID kita berhenti, kita ditanya lagi kapan buka, ya udah saya buka lagi, monggo kalau yang mau belajar untuk anak-anak. Itu aja Mas. Jadi kayaknya nggak pernah ada waktu luang. Jadi pelatihan kerajinan, daur ulang, terus pembinaan anak-anak, tahfiz itu ya. Harapannya ke depan gimana Mbak?
Untuk craftnya sendiri mudah-mudahan lebih berkembang dan lebih bisa membuat ibu-ibu ini lebih cerdas dengan produk-produk yang udah dipelajarin dan bisa menambah income kayak gitu. Lebih perkembangannya lebih ini sih Mas, kepengen ibu-ibunya cerdas lah, pinter lah gitu. Jadi nggak nyangka lah ibu-ibu di sana nih tas nih. Pas iseng ya kalau ke mall ya. Ke mall gitu loh. Tuh. Ke mall. Ini asli, bukan KW. Kalau Gucci kan atau apa yang lain kan ada KW gitu. Udah KW. Iya. Iya. Oke. Iya Mbak Mul, terima kasih sudah memberikan wawasan kepada kita. Terus kalau ada yang ingin buku gimana Mbak? Bisa menghubungi kita di Gaweku Art, di YouTube-nya juga ada. Oh, di YouTube ada. Terus? Di IG-nya juga ada, Gaweku. Di Facebook-nya juga Gawekoe. Gawekoe, bukan, tapi ejaan lama. Ejaan lama. Iya. Itu jadi ada di IG, ada di YouTube, ada di Facebook, semuanya namanya Gaweku. Gaweku. Iya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk ibu-ibu dan motivasi. Ya, terima kasih Mbak Mul. Ya, sama-sama Mas. Sukses selalu. Amin, amin. Ya. Baiklah saudaraku, demikian bincang-bincang saya dengan Mbak Mul. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua biar memanfaatkan barang daur ulang. Iwan Gardiawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.